Hari ini saya mau sharing bagaimana trik itu membuat produk Anda laku keras. Ini adalah bagian daripada motivator online training ya, atau motivator online coach. Oke, berbicara tentang jualan, setiap orang termasuk saya pribadi pun berharap bahwa kalau misalnya menjual produk, baik itu menggunakan sosial media atau apapun, laku keras ketika pertama kali diluncurkan, atau ketika melakukan penawaran pertama kali, atau ketika melakukan promosi pertama kali. Nah, tidak sedikit teman, kenalan yang nanya bagaimana sih Kak caranya supaya jualan yang kita lakukan, khususnya di dunia online, itu bisa laku keras. Ya, jawabannya sih sebenarnya sederhana. Tahu dulu dan pahami dulu siapa sih target market kita gitu kan. Siapa orang yang mau kita tawarkan produk atau jasa kita ya. Nah, karena orang yang membeli produk yang kita tawarkan adalah orang yang memang membutuhkan produk kita dan merasa bahwa produk kita itu memang cocok bagi dirinya. Dan ini yang harus ditanamkan pada diri rekan-rekan sekalian, bahwa cari tahu dulu siapa konsumen teman-teman, siapa pembeli produk teman-teman atau jasa yang teman-teman tawarkan. Itu yang pertama kali harus diperhatikan, dan ini yang penting sekali, dan ini jangan dilupakan. Oke, kalau berbicara tentang siapa konsumen kita gitu ya, ada banyak istilah yang berkaitan dengan konsumen atau lead customer. Ada yang menyebutnya buyer persona, ada yang menyebutnya avatar, ada juga yang menyebutkannya itu adalah dream client ya. Nah, pada dasarnya ya sama saja artinya, mau buyer persona, avatar atau dream client itu sama saja, yaitu adalah pembeli dan pelanggan kita. Sama seperti halnya ketika kita mencari pasangan hidup, maka kita harus tahu dulu gambaran ideal siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Kalau kita tidak memiliki gambaran idealnya, maka kita akan sembarangan ya kan. Sama kayak konsumen ya, kita akan sebarkan produk kita akan promosikan ke produk kita ke sembarang orang, sembarang tempat. Yang terjadi adalah malah capek karena hasilnya tidak jauh dari yang diharapkan. Nah, seperti halnya dalam setiap kelas-kelas hypnowriting kami ya, setiap peserta sebelum membuat promosi selalu diminta untuk membuatkan gambaran kliennya, gambaran ideal kliennya itu seperti apa ya. Baik itu dari sisi demografis maupun juga dari sisi psikologisnya ya kan. Kalau misalnya dilihat dari sisi geografis ya, dari sisi geografisnya, teman-teman biasanya di kelas hypnowriting kita diminta menentukan dulu range usianya berapa tahun ya, berapa usia target market kita, kemudian apa jenis kelaminnya, laki-laki perempuan ya kan, kemudian statusnya apakah sudah menikah atau belum menikah, yang selanjutnya tingkat pendidikannya, apakah hanya lulusan SMA saja, S1, S2 atau 3. Kemudian juga tingkat penghasilannya, apakah tingkat penghasilannya di bawah 2,5 juta atau tingkat penghasilannya di atas 2,5 juta. Kemudian tempat tinggalnya di mana, apakah di perkotaan, di pedesaan atau daerah antara, daerah urban. Nah, ini harus tahu dengan pasti dulu demografis dari klien Anda atau konsumen Anda atau yang akan membeli produk Anda. Selain dari sisi demografis, kita juga akan melihat dari sisi yang namanya psikologis. Apa yang menjadi masalah daripada konsumen tersebut dan apa harapannya, ya kan? Kalau kita tahu masalahnya, ya, kalau kita tahu masalah dari konsumen tersebut dan apa harapannya, itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk membuat penawaran. Dan kalau kita sudah mendapatkan gambaran siapa konsumen kita, maka akan menjadi mudah untuk menyusun penawaran kepada lead customer kita. Nah, umumnya ketika kita sudah tahu siapa personal buyer kita, dream client kita, yang kita lakukan itu adalah menyajikan gambaran produk kita kepada klien kita itu baik dalam bentuk fitur produk maupun dari sisi benefitnya. Cuman umumnya lebih banyak dalam bentuk fitur produk ya.
Contohnya kayak gini. Misalnya Anda jualan produk kosmetik kecantikan pemutih wajah yang membuat wajah menjadi glowing, maka Anda akan menjelaskan bahwa produk Anda ini mengandung zat XYZ yang akan membuat wajah konsumen Anda glowing, cerah, ya, alami, ya, dan menjelaskan bahwa produk pemutih wajah yang Anda tawarkan ini tidak mengandung hal-hal yang berbahaya dan yang diharamkan. Dan itu dibuktikan oleh teman-teman sekalian bahwa produk yang ditawarkan itu ada sertifikat halalnya, ada uji klinisnya dari lembaga-lembaga yang berkompeten dan terkait. Dan ini yang umumnya banyak dilakukan oleh kita ketika kita menawarkan sebuah produk, khususnya misalnya produk pemutih wajah. Yang kita jelaskan itulah fiturnya. Ada juga yang menawarkan sebuah produk itu dengan menambah benefitnya, bahwa kalau misalnya produknya itu masih pemutih wajah yang membuat glowing, dia akan menambahkan bahwa produk pemutih wajah ini akan membuat konsumen Anda selalu tampil cantik dalam setiap suasana dan sepanjang hari, sehingga mempermudah mereka untuk menghasilkan deal dari setiap meeting, dari project-project yang mereka garap pada saat itu. Nah, tapi nyatanya ini belum cukup, karena hal-hal tersebut belum menyentuh bagian masalah terdalam pada diri konsumen. Fitur benefit itu belum menyentuh pada akar dari masalah yang dihadapi oleh konsumen, ya. Nah, untuk dapat membuat produk yang kita tawarkan itu laku keras, maka kita mesti paham dulu apa itu yang disebut dengan false belief konsumen. Nah, apa sih false belief konsumen dan mengapa ini penting dalam proses pembuatan copywriting penawaran dan membuat produk Anda laku? Akar dari masalah mengapa produk kita kurang laku itu karena kita gagal menjawab false belief-nya konsumen kita, ya. False belief itu adalah kesalahan keyakinan atau kepercayaan atas produk yang kita tawarkan. Hal ini disebabkan biasanya pengalaman dari masalah konsumen ketika ada orang yang menawarkan produk yang sejenis atau telah menggunakan produk yang sejenis. Nah, contohnya seperti ini umum banyak terjadi kalau misalnya Anda menawarkan peluang multi level marketing atau MLM, ya. Dari kata-katanya yang terlontar dari calon prospek Anda, kita tahu false belief-nya seperti apa. Umumnya seperti ini. Masa sih kalau saya ikutan MLM bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi saat ini? Aduh, saya udah pernah tuh ikut MLM, malas, takut ditolak, sakit hati nanti kalau ditolak. Atau emang sudah banyak tahu tentang LML? Kan orang sudah banyak tahu tentang MLM dan sudah jenuh sepertinya pasar di sekitar tentang dunia MLM. Nah, ini ada contoh-contoh false belief konsumen. Nah, hal yang sama juga terus muncul, ya, ketika kita menawarkan produk yang lainnya seperti kosmetik pemutih wajah tadi yang membuat wajah calon konsumen Anda menjadi glowing. False belief-nya akan menggunakan kata-kata yang muncul ini, yang merupakan ekspresi dari false belief konsumen Anda itu adalah misalnya seperti ini. Memang produk ini bisa buat wajah saya kelihatan glowing dan alami. Produk yang saya pakai dulu juga bilang seperti itu, buktinya nggak glowing juga. Atau kapok pakai kosmetik pemutih wajah, hasilnya tetap sama-sama aja. Takut nanti seperti orang-orang lainnya, bukan glowing malah rusak wajahnya. Nah, ini false belief yang terjadi ketika kita menawarkan sebuah produk atau menawarkan sebuah peluang. Secara umumnya false belief ini kita bisa bagi dalam 3 bagian, ya. Dan ketiga bagian inilah yang harus teman-teman kita jawab ketika melakukan promosi atau membuat copywriting. Adapun ketiga bagian false belief ini, yaitu yang pertama itu adalah vehicle false belief. Nah, ini biasanya berkaitan dengan produk, ya. Ada keyakinan yang salah, ada kepercayaan yang salah terhadap produk yang Anda tawarkan. Seperti tadi, memang MLM ini bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, ini produknya. Atau misalnya produk ini memang produk ini bisa membuat wajah saya jadi glowing. Jadi tidak ada kepercayaan atau keyakinan yang salah terhadap produknya.
Yang kedua, adanya internal false belief. Nah, ini berkaitan dengan dirinya sendiri, yaitu adalah keyakinan yang salah pada dirinya terhadap akan kemampuan dirinya. Contohnya, saya tidak punya bakat untuk jualan, karena itu saya selalu gagal dalam level marketing atau MLM. Saya kapok menggunakan produk-produk glowing, wajah saya tidak cocok dengan produk-produk tersebut. Bukan glowing, malah jadi habis uang untuk membeli produk-produk tersebut. Nah, itu false belief internal. Kemudian external false belief, yaitu misalnya seperti ini. Nah, ini biasanya berkaitan dengan faktor-faktor eksternal, orang-orang yang ada di luar dirinya, atau faktor-faktor di luar dirinya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, orang lain, tetangga, dan yang lainnya. Nah, contoh-contohnya seperti inilah biasanya. MLM sudah ketinggalan zaman, bukan zamannya lagi kok main di dunia multi level marketing. Zaman gini udah nggak laku-laku lagi, nggak cocok gitu kan. Atau udah banyak tuh orang yang pakai kalau produk glowing hasilnya sama aja, nggak ada perubahannya kayak gitu kan. Nah, itu false belief yang muncul dari sisi eksternalnya. Nah, copywriting kita atau penawaran yang kita buat itu mesti menjawab false belief ini, ya. Lalu bagaimana sih cara menjawab false belief ini agar produk yang kita tawarkan itu laku? Caranya cukup sederhana. Kita menghancurkan false belief ini. Kita mencari jawaban, dan kemudian mencurkan false belief dari konsumen atau calon konsumen kita. Prosesnya seperti apa? Yang pertama yang harus dilakukan teman-teman itu adalah buat listnya dulu. Buat list ketika teman-teman menawarkan sebuah produk, coba buat list kemungkinan false belief yang muncul ketika teman-teman menawarkan produk atau peluang yang teman-teman bawa, ya. Coba list, ya. Buat listnya minimal 10 lah, kalau bagusnya lagi 20 list. Nah, kalau sudah dibuat, kemudian kelompokkan false belief tadi berdasarkan kriteria vehicle-nya apa, ya, kemudian internalnya apa, kemudian eksternalnya apa, dan dikelompokkan, dipisah-pisah dalam suatu klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi vehicle, klasifikasi internal, klasifikasi eksternalnya. Nah, setelah itu pilih nih false belief utama dari setiap klasifikasi tadi. Kalau misalnya vehicle, jadi ada satu yang utamanya, internal ada yang satu yang utamanya, eksternal ada yang satu yang utamanya. Nah, untuk setiap kategori tersebut. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini produk yang kami tawarkan biasanya di dunia digital marketing. Nah, ini kita sudah ngelis nih. Ternyata konsumen kita itu atau klien kita itu punya false belief-nya, dia nggak punya kemampuan dalam Facebook Ads, dia tidak tahu tentang email marketing, dia tidak tahu lokal SEO dan yang lainnya. Nah, setelah kita buat, kita susun, kita klasifikasikan, ya, ternyata setelah kita cari false belief utamanya itu adalah karena dia gaptek. Nah, jawabannya sudah, kalau sudah tahu bahwa false belief utamanya itu adalah gaptek, itu sederhana. Kita anjurkan kepada klien kita itu meng-hire orang lain atau menyewa orang lain yang paham tentang itu semua. Selesai gitu kan. Daripada kita misalnya menjawab false belief si konsumen itu dengan cara mengajarkan Facebook Ads, kemudian nanti dia datang mengajarkan email marketing, lokal SEO dan yang lainnya. Nanti ya dia akan nggak akan selesai karena bukan di situ masalah utamanya. Masalah false belief utamanya itu adalah karena dia gaptek. Dan akan bisa jadi lebih panjang lagi prosesnya. Terakhir, nah, hancurkan false belief yang ada ini dengan menggunakan HSO. Apa sih HSO itu? HSO itu singkatan dari hook, story, dan offer. Ini adalah struktur copywriting yang ditemukan oleh Russell Brunson. Struktur sederhana dari copywriting yang membuat teman-teman jadi lebih mudah dalam menyusun copywriting. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari awal, ya, simak dari awal bahwa saya tidak pernah menyebutkan di kuliah online ini adalah atau video online ini adalah tentang penjualan, tapi lebih banyaknya menyebutnya tentang penawaran. Mengapa? Karena masalah yang menyebabkan produk kita kurang laku itu bukan karena produknya, bukan karena kita gagal menjualnya, tapi karena kita gagal dalam membuat penawarannya atau membuat offernya.
Nah, yang harus teman-teman lakukan itu adalah bagaimana membuat offer yang bagus berdasarkan kelompok pulse build tadi. Nah, kalau sudah membuat offernya, sudah mendesain offernya, langkah selanjutnya itu adalah kuncinya itu adalah dengan menggunakan menyajikannya itu ada dalam bentuk storytelling, story selling, gitu kan, bercerita, mendongeng. Karena dengan storytelling lah, ya, pulse build ini bisa kita hancurkan. Dari setiap pulse build yang muncul itu kita bisa hancurkan dengan menggunakan storytelling. Storytelling ini tidak mesti harus dari kita sendiri, teman-teman bisa ambil dari yang lain lah, bisa dari orang lain yang produknya yang sejenis atau produknya sama dengan teman-teman tapi orang lain sudah ada penjelasannya, sudah ada ininya. Nah, itu bisa diambil dari sana untuk apa? Untuk membuat story-nya, ya, membuat story-nya dari produk yang teman-teman tawarkan. Nah, contohnya seperti ini lah ya. Bagaimana saya membuat pulse belief, menghancurkan pulse belief orang terhadap paneling, ya, terhadap proses paneling. Nah, misalnya dia punya masalah yang pertama itu di vehicle-nya, di produknya, ya kan, bahwa dia katakan bahwa, aduh, saya itu nggak jago, saya itu nggak paham sih tentang dunia paneling itu seperti apa sih, kayak gitu. Maka saya buat story-nya seperti ini. Ya, sebenarnya paneling itu sederhana kok prosesnya. Kita hanya meniru saja. Kita tinggal mengamati prosesnya, tinggal membuat prosesnya, kemudian memodifikasi. Ya, ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Nah, kayak misalnya contoh, ketika misalnya teman-teman melihat landing page-nya saya, biasanya sales page-nya saya, biasanya ada penawaran, kemudian nanti ketika masukkan email, kemudian nanti diarahkan di halaman thank you page, kemudian dari thank you page itu nanti diarahkan ke kelompok grup WhatsApp-nya supaya diklik. Nah, itu proses paneling. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit lah untuk dalam membuat paneling. Jadi tinggal ditiru saja dan dimodifikasi sedikit-sedikit. Ini berkaitan dengan produknya, masalah panelingnya. Kemudian misalnya kalau pulse beliefnya itu berkaitan dengan internalnya, wah, saya itu orangnya yang bukan orang teknik, saya itu nggak paham, saya orang itu nggak bukan orang yang teknik, nggak ngerti hal yang kayak gitu. Saya buat cerita juga, story juga tentang pulse belief itu ya seperti ini. Ya, saya juga sama, saya juga nggak paham tentang dunia teknis, apalagi tentang codingan itu seperti ini, saya nggak paham. Jadi kalau buat paneling dengan cara coding itu, aduh, bukannya saya kayak gitu, saya nggak jago di situ, saya nggak bisa, butuh effort yang lebih besar, butuh usaha yang lebih besar, butuh biaya yang lebih besar. Makanya itu saya biasanya mencari aplikasi paneling yang tinggal drag and drop, kemudian di-linkkan ke website, sudah selesai. Dan kemudian di paneling itu, di aplikasi itu sudah ada template-nya, jadi tinggal modifikasi sedikit, selesai. Itu untuk menjawab pulse belief internal. Kemudian untuk pulse belief eksternal, ini biasanya, pulse belief panelingnya sudah dibuat, tapi bagaimana mendatangkan traffic ke paneling tersebut? Saya juga akan saya mencoba menghancurkan pulse belief si konsumen itu dengan cerita juga. Saya akan bercerita bahwa saya untuk mendatangkan traffic itu sederhana saja. Saya meniru trafficnya pesaing saya, kemudian saya merekayasa balik bagaimana traffic yang ke pesaing saya itu mengarahkan ke paneling saya, gitu, atau ke website saya. Ya, seperti itu saja. Nah, jadi Anda bisa memasukkan setiap cerita atau menghancurkan pulse belief itu dengan cerita yang biasanya kita sebut dengan MP5 bridge, gitu ya. Jadi jembatan MP5 untuk menghancurkan rantai inti kepercayaan dari klien kita. Nah, selanjutnya setelah kita buat story-nya, terakhir itu adalah cari kailnya, ya, cari kailnya. Buat untuk menarik si konsumennya. Itu yang kita biasa sebut namanya hook. Hook itu kail atau jorang kalau dalam bahasa Sundanya. Asumsinya seperti inilah ya, yang namanya hook itu atau kailnya itu. Misalnya Anda buka sosial media, entah itu Facebook, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, kemudian Anda scroll ke bawah, nah, tiba-tiba Anda berhenti pada satu titik, kemudian Anda melihat ini, ada postingan, ini tentang apa nih? Berbicara tentang apa nih? Apa yang mau dibahasnya? Kemudian Anda klik linknya. Nah, itu yang membuat Anda berhenti itulah hooknya.
Nah, hook ini bisa berupa headline, bisa berupa video, bisa berupa gambar. Jadi ada beberapa jenis lah bentuk hooknya. Umumnya sih headline. Nah, agar lebih terarah lagi dalam membuat, nah ini agar lebih terarah lagi teman-teman untuk membuat copywriting kanvas, saya udah siapkan nih namanya copywriting atau membuat penawaran. Saya udah siapkan nih namanya copywriting kanvas template-nya. Nanti di link di bawah video ini ada linknya, tinggal teman-teman klik, nanti diarahkan ke link copywriting kanvas untuk di download. Nah, dengan copywriting kanvas ini akan memudahkan teman-teman untuk membuat penawaran, ya. Selain itu karena ini benar-benar luar biasa oleh yang sudah didesain oleh Coach Darmawan Aji untuk memudahkan teman-teman dalam membuat copywriting gitu kan, untuk penawaran. Dan kalau mau lebih paham lagi bagaimana cara, lebih paham lagi cara mengerjakan copywriting kanvas ini, lebih baik ikutin aja deh kelasnya nanti tanggal 8 Juni. Itu ada kelas kursus online copywriting kanvas. Nah, itu di situ akan dijelaskan panjang lebar bagaimana cara mengerjakan copywriting kanvas ini, ya. Ini sekali lagi saya bilang cara mengerjakan, bukan cara mengisi. Kalau mau tahu cara ngisinya aja sih, teman-teman bisa beli e-booknya Coach Aji gitu ya. Sama judulnya copywriting kanvas, e-book copywriting kanvas, itu bisa dibeli di Google Play Store. Itu kalau mau tahu cara ngisinya. Tapi kalau mau cara mengerjakannya ya harus ikut kursusnya. Nah, terakhir, jika teman-teman masih mengalami kesulitan dalam membuat false belief, ya, untuk konsumen yang Anda tawarkan, coba berkaca pada diri sendiri. Bagaimana Anda begitu tertarik dengan produk ketika pertama kali ditawarkan? Apa false belief yang muncul ketika melihat produk itu pertama kali? Lalu bagaimana sih si teman Anda itu menghancurkan false belief Anda sehingga Anda mau membeli produk atau menggunakan jasa yang dia gunakan? Nah, simpulannya, jika memang teman-teman betul ingin memahami teman-teman betul memahami apa itu namanya false belief, proses teman-teman, maka untuk membuat penawaran produk yang laku itu menjadi hal yang mudah dan bukan hal yang sulit. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.